apa kabar baper. nih Kak Ika? Baik, sehat gitu Ah, ya. Paling udah penting makan sehat. malam belum? Sudah makan malam. Hmm, Bedak baper kebetulan sehat-sehat juga nih Kak Ika. Oh Gimana nih Kak ya, Ika? ya. Udah siap belum nih webinar malam ini? Boleh. Sudah. Oke, Dari kita tadi, ngobrol ya. iya, dari tadi tuh lumayan udah banyak banget nih yang antusias. Kapan dimulainya gitu katanya. Iya, iya, iya. Oke. Hmm. Oke, nih berarti bedak baper persilahkan ya Kak Ika ya. Ini Oke. Kak Ika malam ini nih mau ngobrolin tentang apa nih Kak Ika? Jadi mungkin kita mau ngobrolin ini ya, apa namanya, persiapan tatap muka ya. Kebijakan beberapa sebenarnya ini ya, ini pemerintahan daerah, pemerintahan kota tuh kan apa namanya, ini untuk tatap muka ya, mulai tatap muka meskipun bertahap. Nah, mungkin kita mau ngobrolin ini ya, apa namanya, apa yang perlu dipersiapkan barangkali gitu ya, untuk apa namanya, supaya lancar gitu ya, supaya aman gitu ya tatap mukanya, gitu. Terus nih menurut Kak Ika nih, kan itu kan kalau misalnya mau persiapan tatap muka tuh persiapannya lumayan ribet, apalagi kalau misalnya anaknya baru SD gitu ya, yang belum sekolah nih gitu kan. Nah, apa aja sih Kak Ika hal penting untuk dipersiapkan sebagai orang tua nih kalau misalnya PTM ini bakal dimulai? Ini badak singkat jadi PTM ya. Iya, iya, iya. Oke, apa saja yang perlu dipersiapkan ya. Jadi, yang perlu dipersiapkan untuk apa namanya, orang tua ya, terutama dari orang tua, menurut saya sih, pertama pasti memastikan apakah sekolah sudah mengupayakan sistem yang memang aman gitu ya, sesuai protokol dan, ini keselamatan untuk dan perlindungan dari anak-anak kita. Jadi kita harus pastikan nih gitu ya, kalau sekolah bikin tatap muka apakah sudah siap gitu sekolahnya juga gitu ya. Biasanya sih kalau dari pengalaman saya sebagai orang tua, ini ya apa namanya, kita di-briefing lah, misalnya bisa seperti itu. Kita dikasih briefing dulu gitu ya, tapi kita perlu pastikan lah kita kita bebas menurut saya kita bebas untuk bertanya segala macam rupa, mmm, apa ABC-nya lah gitu ya, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu gitu ya, bagaimana pengawasan terhadap anak-anak kita dan sebagainya. Nah itu. Kemudian kita mempersiapkan anak-anak nih, jadi melakukan edukasi pada anak, tentang pandemi itu sendiri gitu ya. Jadi kan, ini kan sebenarnya sekolah tatap muka mereka juga udah biasa sekolah tatap muka sebelumnya kan, sebelum pandemi mereka juga tatap muka. Ya, iya. Tapi yang istimewa kan, pandeminya ini gitu. Jadi bagaimana memberikan edukasi pada anak tentang pandemi itu sendiri gitu ya, tentang sistem tatap muka sesuai protokol, kemudian juga nyiapin hygiene kit ya, kita mungkin bilangnya hygiene kit tuh misalnya kayak hand sanitizer, tisu basah, terus juga masker, dan terutama kita juga perlu untuk membiasakan anak-anak menggunakannya. Jadi kalau dulu mungkin terus membiasakan anak-anak untuk cuci tangan gitu ya. Jadi sebenarnya ini matter of kita beradaptasi untuk punya kebiasaan yang berbeda gitu ya. Mungkin kalau dulu sudah gitu ya, sudah ada kebiasaannya, tapi ini lebih konsisten lagi gitu harus dilakukan gitu. Atau yang dulu sama sekali nggak kepikir untuk ya memang harus cuci tangan, bawa hand sanitizer atau tisu basah atau tisu atau masker gitu memang harus pakai. Nah ini ditekankan supaya memang anak-anak udah kebiasaan karena kalau sudah kebiasaan nanti dimanapun dia, nggak ada pun kita di dekat dia, mereka tetap gitu ngelakuin itu karena sudah paham lah, sudah terbiasa. Nah terus sama menurut saya sih juga kita ya perlu memikirkan, saya nggak tahu deh, mungkin kalau waktunya cukup panjang di sekolah barangkali memang perlu ya kita ini bekal ya, bekal makanan lah gitu. Jadi mungkin kita perlu mempersiapkan ide-ide ya,
makanan-makanan yang variatif gitu ya, supaya ya anak-anak memang nggak jajan gitu, nggak perlu jajan gitu. Jadi memang bawa makanan sendiri, gunakan alat makan sendiri dan sebagainya. Mungkin itu kali ya Baper ya. Hmm. Nah, itu kan kata Kak Ika nih, itu anak-anak tadi tuh udah terbiasa nih, udah pernah nyoba buat ini kan, tatap muka kan. Mm-mm. Tapi kalau misalnya nih belum nih, misalnya dia belum pernah nih Kak sekolah tatap muka, kayak misalnya masih kelas 2 SD, kelas 1 SD, itu gimana sih Kak cara yang baik buat kita ngejelasin ke anaknya ini tentang sekolah tatap muka, karena biasanya dia online gitu loh. Mm-mm. Jadi apa namanya, anak baru ya istilahnya, tahun ajaran baru Nah, gitu anak ya Bapak baru. ya. Oke. Ya, mungkin ini apa namanya, sekali lagi saya bilang, kalau sekolah memang sudah siap gitu ya, biasanya sekolah tuh punya alat gitu ya untuk membantu orang tua dan anak mengerti prosedur yang harus dijalankan. Jadi bisa nih kita Hmm, sama-sama nonton sama anak video tersebut sambil kita hmm, jelaskan gitu ya mengenai oh ini apa namanya prosedur ini bicara tentang prosedur protokolnya dulu ya, prosedur untuk tatap muka. Jadi datang kamu harus apa namanya masuk tidak harus cuci tangan dulu, cek suhu, kemudian duduk langsung dan sebagainya. Pokoknya sesuai lah dengan prosedur yang ada ya. Terus kemudian kalaupun di misalnya sekolah nggak bikin, sebenarnya banyak tuh video-video di apa yang beredar gitu ya untuk mempersiapkan anak-anak tatap muka. Jadi protokol-protokol kesehatan lah gitu ya. Sama jelaskan juga tentang pandemi itu sendiri. Jadi apa edukasinya paling mudah tuh anak-anak memang pakai konkret ya, gambar video. Ada beberapa tuh tentang bagaimana visual ya. kumannya. Iya, pakai video, pakai gambar. Tapi kalau pakai video lebih ini ya, lebih bergerak, lebih lebih apa ya, bisa dibilang lebih jelas gitu ya, lebih ini. Jadi bagaimana kuman itu menyebar gitu ya. Kalau misalnya kita menyentuh gitu ya, terus kalau tangan kita kotor gitu ya, jadi perlu cuci tangan dan sebagainya. Jadi anak-anak itu nggak sekedar melakukan kebiasaan, tetapi paham kenapa saya harus melakukan kebiasaan. Ya pertama pokoknya mantepin itu ya, edukasi itu dulu gitu ya. Karena ini sekali lagi, mungkin yang anak-anak kelas 1, kelas 2 itu kan anak-anak baru, tapi dia TK barangkali juga sudah pernah tatap muka gitu. Nah, jadi persoalan menyesuaikannya tuh satu dengan kondisi barunya, dengan kondisi pandemi ini. Kedua, dengan kondisi kalau anak baru kan sekolah baru, guru baru, teman baru. Nah, sama dengan seperti apa namanya, kalau anak-anak masuk sekolah baru sebenarnya. Jadi kita perlu bantu anak-anak, dampingi anak-anak untuk berorientasi terhadap sekolahnya. Misalnya nih, hari H sebelum tatap muka dimulai, anak-anak bisa kita ajak ke sekolah untuk misalnya ketemu gurunya, kemudian lihat sekolahnya, kemudian kalau misalnya ada Iya, iya, teman iya. ya kalau ada teman di sekitar rumah lah gitu ya, teman sekolah juga boleh tuh mungkin belum akrab nggak apa-apa, tapi boleh kita mungkin berkunjung gitu ya, maksudnya bukan berkunjung tetap prokes ya, tetap protokol kesehatan untuk misalnya berkenalan dulu gitu. Karena selama ini kan kalau online beda ya, kenalannya juga kurang gimana gitu ya. Jadi Iya, ya dan kita nggak semuanya ini ya Kak ya. iya, nggak semuanya gampang sebenarnya beradaptasi ya. Nah, Hmm, kalau yang model anak-anak kita yang sulit itu, yang bukan sulit, yang butuh waktu, maka kita harus bantu. Sebenarnya sama kayak anak kita masuk sekolah baru. Kita bantu mereka untuk orientasi sekolahnya, lingkungannya yang baru, guru, temen gitu ya. Terus ruang sekolahnya, gedung sekolahnya, tempat sekolahnya, lingkungan sekolahnya gitu. Nah, itu yang menurut saya sih perlu apa ya, perlu dipersiapkan ya. Terus sisanya tuh ya itu yang konteks pandemi, jadi tentang bagaimana nanti kalau itu nggak bisa ya salaman gitu ya dan sebagainya dan pokoknya yang ini prokes lah gitu yang sesuai dengan prosedur sekolah juga gitu. Harapannya sih sekolah sih punya ketika sudah bilang sebenarnya gini,
untuk buka tatap muka sekolah itu juga kok, sekolah sudah mempersiapkan untuk ada apa ya, ada kayak quality control itu dari Disdik, itu dari ini pemerintah kotanya, dari Satgas Covid-nya. Apakah sekolah ini siap? Jadi relatif cukup aman. Kita juga perlu percaya itu gitu ya sebagai orang tua gitu kan. Dan memang kita bantu anak-anak untuk memahami gitu prosedur-prosedur itu gitu. Itu sih Baper yang yang mungkin diperlukan. Ini kan ini ya Kak ya, kalau misalnya nih, jadi kalau misalnya itu kan tadi kiat-kiat gimana caranya menjelaskan hal yang baik ya itu kan ke anaknya. Cuman ini nih Kak, kalau misalnya anaknya ngerasa takut gitu loh, takut untuk melakukan tatap muka ini gimana? Maksudnya nih takutnya karena apa nih? Karena pandeminya atau karena lingkungannya baru atau bagaimana? Mungkin karena mereka kaget kalau misalnya ada, kayak kita nih belum tahu nih ini apa ya gitu. Ini maksudnya sekolahnya kok tiba-tiba sekolah lagi. Karena kan anak kecil kalau misalnya sama pandemi jarang ada yang tepat sama orang tua kan ya. Biasanya anak-anak. Nah itu gimana tuh Pak? Iya, iya. Ya itu tadi kita bantu mereka untuk orientasi ya. Jadi ajak gitu ya, ajak ke sekolah dulu sebelum hari hanya ketemu guru, kenalan sama guru gitu ya. Artinya gini, anak-anak kita mesti ini ya, mesti pahami dulu, anak-anak merasa takut karena sebenarnya membayangkan apa ya yang akan terjadi nanti gitu. Apa ya akan dihadapi nanti yang mereka belum tahu. Nah, makanya kita berupaya untuk sebelumnya memperkenalkan dulu, memperlihatkan dulu pada anak-anak bahwa sekolah ini aman loh gitu. Ini ada guru-gurunya yang baik hati gitu ya. Ada guru-gurunya yang ramah gitu ya, yang hangat gitu ya. Terus terus sekolahnya juga ada tempat mainnya loh gitu misalnya. Terus ada ininya loh, asik loh gitu. Terus ada teman-temannya yang juga seru gitu. Jadi barangkali kita bantu mereka juga untuk tahu sebelumnya gitu ya. Karena sebenarnya sama kayak orang dewasa, kita kan biasanya takut terhadap sesuatu hal yang baru, terutama kan karena kita sebenarnya belum paham apa yang akan kita hadapi gitu kan. Sama anak-anak pun demikian. Makanya biasanya kalau kita orang dewasa kan secara mandiri bisa nih cari tahu sendiri gitu ya. Ini misalnya let's say lah mau masuk ke tempat kuliah baru. Dan kan kita akan orientasi sendiri. Ada masa orientasi juga dari sekolah kan biasanya. Terus juga ada kita sendiri, kita searching, kita pelajari bagaimana tempat kuliah kita yang baru misalnya, atau misalnya tempat kerja yang baru gitu-gitu kan. Atau cari tahu sedikit-sedikit tentang atasan kita dan sebagainya. Sama pada anak-anak pun begitu, tapi pada anak-anak tidak mungkin melakukannya sendiri. Makanya kita perlu dampingi untuk yang nganterin mereka gitu ya, sambil ngajak ngobrol, sambil dikasih persepsi ya. Maksudnya gurunya ramah ya, tadi kita udah kenalan misalnya Bu ini atau Pak ini gitu kan. Ruang kelasnya asik ya misalnya. Nanti kamu mau duduk di mana misalnya. Atau ini nanti bilang aja sama Bu Guru, misalnya sukanya duduk di mana. Dan plus kita perlu dialogkan sih ke sekolah bahwa anak saya nih cenderung punya kekhawatiran atau rasa takut, sehingga guru pun kooperatif untuk mendukung atau membantu anak-anak yang memang modelnya memang perlu butuh waktu lah untuk menyesuaikan. Nah, ketika nanti dalam perjalanan udah masuk, kok masih takut ya nggak apa-apa, itu wajar. Ada anak-anak yang perlu waktu berbeda dari teman-temannya, relatif lebih panjang untuk menyesuaikan diri. Ada anak-anak yang memang cepat gitu, bahkan awal sekolah aja udah ditinggal orang tuanya udah oke, nggak masalah gitu-gitu. Nah, ini juga di tatap muka kan, setahu saya sih orang tua memang nggak bisa nunggu ya, karena kan memang akan menimbulkan kerumunan. Nah, itu yang memang perlu kita persiapkan, dia merasa aman terlebih dahulu ketika dia ke sekolah. Dengan cara apa? Kita kenalin dulu bertahap. Nggak bisa mungkin cuma sekali datangnya ke sekolah sebelumnya.
Jadi sebelumnya kita iniin dulu, kita ajak dulu ke sekolah gitu, kita iniin dulu kita kenalin dulu sama guru sampai dia memang aman dan paling tidak ada satu guru yang memang dia bisa pegang sebagai sosok gitu ya, sebagai sosok yang akan memang siap mendampingi dia kalau dia tiba-tiba dalam prosesnya tuh yang ngerasa cemas gitu kan, ngerasa takut gitu dan sebagainya. Itu mungkin ya, Baper ya, Mbak. Semoga semoga memahami lah konteks dasar anak takut itu kenapa sih gitu. Rasa aman sebenarnya. Kita ciptakan rasa aman itu sebenarnya. Itu mungkin Gitu. termasuk dalam ini ya, dalam mempersiapkan anak secara mental gitu loh. Iya. Tapi sebagai orang tua nih, kalau kita ngomong sebagai orang tua nih Kak Ika kalau misalnya mempersiapkan anak secara mental untuk mulai PTM lagi itu gimana? Maksudnya kan kita nggak bisa sesimpel yang kayak tenangin dia, yang kayak udah jangan takut, pokoknya kan itu sekolah ini ya gitu. Nah, ada nggak tips-tips yang biar mereka tuh kayak siap gitu secara mental? Karena kan mereka tuh sekolah online ini udah lama banget ya. Bahkan kebanyakan ini kayaknya hampir semua dari mereka udah jarang bersosialisasi gitu loh Kak. Ya itu tadi Nah, mempersiapkannya gini, anak-anak itu konkret ya. Kita nggak bisa bilang jangan ini ya gitu, nggak usah takut apa, tapi memang harus pakai experiential learning. Jadi memang dibawa langsung ke lokasi dan situasi dan kondisinya. Dan itu baiknya iya. memang dipersiapkan sebelum tatap mukanya. Jadi jauh-jauh hari. Dan ada anak yang sekali aja cukup, oke udah fun, enjoy, aman. Sebenarnya yang diraih itu rasa aman. Gitu. Yang diharapkan tuh mereka dapat rasa aman ketika mereka masuk ke lingkungan yang baru, sehingga mereka siap untuk menyesuaikan. Karena siapapun orangnya, siapapun individu itu pasti butuh proses penyesuaian diri. Jadi itu wajar banget sebenarnya, hal yang kondisi yang sangat normal. Nah, masalahnya memang Apalagi beda-beda. iya, Ya, apalagi apalagi konteksnya ini anak-anak ya Kak. Agak susah kita aja iya, sebagai orang dewasa tuh mau benar. adaptasi itu susah banget gitu ya. Iya, Apalagi ini maksudnya masalah butuh anak-anak waktu gitu. gitu ya. Ada yang memang ada Ya, yang cepet, anak-anak pun ada yang cepet, ada yang memang butuh waktu relatif lama. Nah, intinya kita sebagai orang tua membantu menciptakan rasa aman itu terhadap objek yang memang yang dia rasa cemas lah gitu ya. Ya sekolahnya, guru barunya, teman-temannya. Jadi makanya kita ajak aja gitu, kita main ke sekolah gitu. Yuk kita main yuk sebelum nanti masuk yuk gitu. Ketemu guru, kenalan sama guru gitu kan. Terus ketemu temen. Misalnya kalau ada di sekitar itu ada teman-teman yang juga sekolahnya sama, boleh tuh kita kenalin juga di rumah lah, lingkungan rumah atau ada deket-deket rumah mungkin kita janjian ketemu gitu supaya supaya apa anak punya paling tidak anak punya sosok-sosok yang nanti ketika dia masuk ke lingkungan baru dia ada yang dia andalkan lah untuk misalnya membantu proses adaptasinya dia. Terutama guru. Guru tuh perlu diajak dialog bahwa anak saya modelnya seperti ini nih gitu ya. Cenderung lama relatif butuh waktu lebih lama misalnya. Terus juga pada ya berdialog gitu ya sama guru. Terus anak saya nih modelnya memang perlu sosok yang ini. Jadi guru tahu kondisinya sehingga guru akan ini ya kooperatif lah gitu ya, akan memang mendukung bekerja sama dengan kita sebagai orang tua gitu. Itu sih yang perlu dipersiapkan menurut saya. Jadi ya anak-anak nggak bisa sendiri, memang harus dibantu gitu. Harus dibantu oleh kita untuk itu tadi mempersiapkan mentalnya lah. Nanti dalam prosesnya, misalnya mereka masih on off gitu ya, kadang-kadang misalnya takut juga, ini nggak apa-apa, itu normal, wajar. Kita tidak perlu menghakimi, tidak perlu kemudian gimana sih kan kemarin udah kenalan, nggak perlu begitu. Tapi mungkin kita bisa iya, itu biasanya ibu-ibu pada kayak gitu ya. Nah, terus bandingin lagi sama temennya. Dia Ah, aja udah berani sendiri tuh, misalnya. Aduh, kalau udah kayak gitu sudah deh.
semakin dia nggak aman gitu ya, karena dia semakin merasa saya beda sama teman saya nggak Iya, apa, iya. kok saya nggak oke ya gitu. Padahal itu wajar sebenarnya nggak apa-apa gitu. Jadi kita apresiasi justru, hebat loh kamu sudah berani Hmm, ke sekolah tanpa mama meskipun tadi ada ini ya ngerasa takut juga ya. Terus ini ya, misalnya dia hmm, bilang, "Ma, aku takut, aku besok boleh nggak tetap diantar misalnya, atau aku boleh nggak ditemenin atau apa?" Nggak apa-apa, diapresiasi aja. Oke, apa nanti kita lihat ya. Tapi tadi hari ini kamu hebat loh, misalnya. Kamu udah berhasil kok, udah berani kok gini. Gitu. Dan takut nggak apa-apa, kan ada bu guru ini nanti misalnya yang itu. Mama udah bilang kok sama dia. Nanti buat temeni kamu, buat ini kamu, misalnya seperti itu. Jadi di-encourage bukan di-judgment, bukan dinilai gitu ya, bukan dibandingkan, gitu. Seperti itu, Nah, Mbak. ini nih. Iya, itu penting banget sih, Kak. Kalau misalnya kayak bandingin anak-anak, itu kayaknya kurang bagus ya. Memang Mhm, maksudnya kan kita harus lebih ekstra sabar nih dalam menghadapi anak-anak. Cuman mhm. kalau misalnya udah kebiasaan dibanding-bandingin, nanti tuh jatuhnya dia malah bukannya gimana, tapi malah nggak percaya diri gitu loh. Itu yang Iya, bahaya malah gitu. jadi nggak Nah, aman, malah ngerasa nggak itu aman ya, dia. mhm. Cuma nih Badak mau nanya juga nih, gimana sih Kak caranya anak ini bisa tetap bersosialisasi kayak anak yang lain tanpa harus terlalu berdekatan gitu, atau gimana nih Mmm, caranya anak tetap bermain di sekolah tanpa mhm, mhm. berdekatan karena kan ini masih COVID ya. Sama kayak pertanyaannya dari Kak Christian, katanya menurut Kakak gimana membuat anak patuh kalau misalnya Ya, ya. sama prokes Mhm, karena anaknya mhm. kebetulan masih 5 tahun gitu. Ya. Menarik ya, itu memang yang jadi concern kita semua ya, bagaimana anak-anak yang usia lebih muda gitu ya, yang memang biasanya kan terawasi gitu ya, ini kan sementara kalau tidak terawasi oleh kita gitu bagaimana. Oke, saya jawab pertanyaan yang, apa namanya, eee, apa tadi yang pertama ini ya, yang apa, eee bagaimana ini ya, cara berteman lah gitu ya, yang prokes gitu ya. Nah, sebenarnya gini, mungkin kita juga mungkin orang tua perlu ini ya, kita juga perlu mencari tahu juga, memahami juga gitu ya bahwa, eee, sebenarnya seperti apa sih ini, apa, penularan itu gitu ya, maksudnya proses penularan itu gitu. Kalau kalau saya pandangannya seperti ini, sejauh dia pakai masker gitu ya, kemudian juga dia tidak bersentuhan, tidak salaman, tidak gantian pegang barang gitu-gitu, menurut saya sih itu relatif cukup aman gitu. Jadi saya nggak tahu, mungkin kita perlu pelajari dulu nih kalau di sekolah gitu ya, barangkali kayaknya ada sistem di mana memang tidak ada waktu bermain yang seperti normalnya biasa nih, gitu. Seperti jadwal biasa gitu kayaknya ya, sepemahaman saya gitu, setahu saya lah, seinformasi saya. Nah, kalaupun misalnya ada, satu guru pasti akan mengawasi. Makanya makanya memang di awal banget tuh kita perlu sure, kita perlu yakin banget sekolah tuh bisa dipercaya, reliable untuk melaksanakan program ini. Apakah nanti guru memang akan mengawasi dengan maksimal? Karena kan setahu saya sistem ini kan juga nanti bergantian ya. Jadi nggak semua murid datang pada waktu di hari yang sama, tetapi bergantian lah di jadwal, di gilir. Nah, sehingga kan guru akan lebih ringan untuk pengawasannya. Nah, makanya kita perlu pertama banget, kita perlu make sure gitu bahwa ini ada nggak sih sistem pengawasan, misalnya kalau anak-anak ada waktu bermain. Nah, kalau ada, ya udah kita aman. Nah, kita aman lah, kita percaya sama guru. Makanya yang perlu dipersiapkan juga mungkin dari awal justru mentalnya kita nih. Apakah kita percaya gitu ya bahwa memang sekolah bisa ini yang aman gitu ya. Ya kalau perlu memang kita cari Nah, tahu sebanyak-banyaknya gitu ya Baper ya, gitu ya. iya. Nah, Mhm, ini Baper punya pertanyaan nih Kak, sebagai menurut Kak, jadi kan ini kayak kita ngomongin psikolog anak juga ya. mhm, mhm, Menurut Kak Ika sendiri, di kondisi dan kayak dinamika yang kayak gini,
itu tuh udah keputusan terbaik belum dari pemerintah kalau misalnya dia buka sekolah gitu terhadap psikologi anak itu sendiri gitu. Gimana ya? Bingung ya pertanyaannya ya. Iya, tergantung gini kali ya. Sebenarnya nggak bingung sih, cuman gini, kita juga nggak bisa jawab hitam atau putih, benar atau tidak Hmm, keputusan itu. Tetapi menurut saya betul-betul kalau memang mau ada kebijakan itu, pengawasan, monitoring dan evaluasi dari pihak yang berkepentingan, yang pembuat keputusan menurut saya harus ada. Jadi misalnya gitu ya, apakah sekolah ini siap? Jadi benar-benar ditinjau tuh gitu. Terus dalam hmm, prosesnya juga perlu dipantau. Jangan sampai sekolah eh, sebenarnya nggak siap gitu ya. Ya asal bilang iya aja karena kan sebenarnya terus terang PJJ itu juga menyulitkan guru kan, membuat repot guru sehingga pasti lebih nyaman kalau TPM gitu kan, TP tatap muka gitu ya. Tatap muka terbatas tatap muka gitu kan, PTM. Nah, karena itu kadang-kadang mungkin ya udahlah syukurlah bisa PTM tapi sekolah kemudian ya asal-asalan lah sistemnya dan ini. Nah ini makanya menurut saya sih sejauh pemerintah atau pembuat kebijakan ini mampu melaksanakan fungsi quality control terhadap sekolah gitu ya. Apakah memang sekolah sudah siap mempersiapkan semuanya termasuk prosedur, kemudian ini higienitasnya dan sebagainya, terus sistemnya. Kemudian nanti ketika sudah terlaksana juga pembuat kebijakan ini punya sistem monitoring, memantau gitu apakah prosesnya sudah dijalankan oleh sekolah sesuai konsisten. Menurut saya sih oke aja, nggak apa-apa. Kebijakan ini ya cukup bijaksana lah gitu ya, cukup bijaksana karena juga kita tahu di satu sisi kan anak-anak ada kebutuhan yang hilang ya kalau misalnya nggak tatap muka itu. Jadi memang nih upaya untuk pemenuhan kebutuhan anak-anak keluar dari rumah gitu ya, banyak aktivitas gitu kan, ini motorik gitu kan sebagainya. Tapi memang perlu dipastikan pemantauan itu. Itu sih aku sih nggak bisa bilang hitam putih ya, depends gitu ya, tergantung gitu. Kayak gitu. Nah, Badak nih punya pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya seorang anak ini memang belum siap untuk menjalankan PTM, tindakan yang paling tepat menurut Kak Ika itu bagaimana? Eh kalau anak belum siap ya, hmm, kalau misalnya punya pilihan untuk memang karena ada beberapa sekolah kan masih memberi pilihan ya, mana yang memang ini tatap muka atau memang harus tatap muka atau tidak gitu ya. Kalau memang masih punya pilihan, oke, nggak apa-apa, kita dengarkan gitu ya, memang ininya anak untuk mempersiapkan mereka lagi gitu ya untuk tatap muka ini. Sambil ya lihat gitu ya situasi apakah sekolah memang cukup aman. Kalau kita yakin sekolah cukup aman, kita mesti encourage anak sih buat juga punya dorongan ya untuk tatap muka gitu lah istilahnya seperti itu. Tapi kalau masih ada pilihan ini ya udah oke, kita tunggu tapi sambil dipersiapkan. Nah, tetapi kalau nggak punya pilihan tentunya kita perlu memberi diskusi lagi, dialog lagi sama anak gitu ya. Dan dengan mempersiapkan itu tadi sih, atau ya kita ajak dialog, kita menanyakan apa sih yang membuat apa dalam pikiran dia, perasaan dia gitu ya, ketika harus tatap muka, apa yang dikhawatirkannya misalnya dan sebagainya. Dan sekali lagi, ketika bicara sama anak, kita tidak membandingkan, dua tidak menilai atau menghakimi, apresiasi setiap perasaan yang muncul sebenarnya. Supaya dia tahu bahwa kita memahami dan kita memahami apa yang dirasakan dan dia merasa bahwa ketika nanti ada apa-apapun gitu ya ketika dia mencoba kita siap gitu ya, kita siap untuk lindungi dia, dukung dia, terus kemudian ada guru juga yang siap untuk lindungi dia, dukung dia gitu. Seperti itu sih kalau menurut saya ya. Gitu. Ini di kolom chat kayaknya banyak banget ini ya Iya, pertanyaan. ini Badak bacain satu-satu nih ya.
Coba yang kira-kira pertanyaannya lebih urgensinya tinggi nih ya. Tadi Kak Christian udah, terus dari Kak Hazah nih, Kak Ika. Katanya Kak Ika izin bertanya, saya punya anak yang sekarang kelas 1 SD. Nah, anak saya ini kan punya ketertinggalan motorik tangan dan kaki kanannya itu kurang aktif. Jadi yang di tumpuan kanan dan kirinya, yang jadi tumpuan itu tangan dan kaki kirinya. Nah, waktu TK itu dia sering diejek temennya karena kekurangannya. Nah, belum lama masuk TK kan udah pandemi, terus belajarnya jadi daring. Sampai sekarang udah masuk SD, terus baru saat ini masuk sekolah tatap muka, dia kayak trauma. Dia takut kalau misalnya dia diejek sama teman-temannya. Nah, gimana ya Kak cara menyemangati dan membuat anak saya ini percaya diri dengan kekurangannya? Boleh silakan dijawab Kak Ika. Oke, terima kasih Kak Hasah. Ya menarik ya, maksudnya kalau pas daring kan dia relatif aman gitu ya, karena apa namanya, hal yang memang tidak biasa gitu ya, yang dipunyai dia, dibanding dengan, teman-temannya nggak terlihat gitu ya, nggak tertampil gitu. Nah, kemudian wajar banget ketika kemudian dia mulai cemas, khawatir gitu ya kalau mulai tatap muka, apalagi dia pernah punya pengalaman di TK gitu ya, misalnya boleh dibilang ini ya, di ini ya, diejek gitu ya, di apa namanya, dibully gitu barangkali gitu ya, di ini ya. Nah, yang perlu dilakukan gitu ya, menurut saya, satu, kita sebagai orang tua perlu bekerja sama dengan sekolah, lagi-lagi. Karena ingat, ini anak. Anak itu, apalagi masih usianya dini, masih awal SD, anak itu akan masih membutuhkan dukungan dari lingkungan di sekitarnya untuk mengatasi situasi-situasi yang sulit terjadi pada dirinya. Ya, ini termasuk situasi sulit gitu, bagaimana nanti dia menghadapi teman-temannya, bagaimana nanti kalau ada misalnya ejekan-ejekan, karena itu kita nggak bisa kontrol ya, keluar ejekan dari teman-teman. Ada kan teman-temannya yang mungkin di rumahnya memang sudah cukup belajar untuk menghargai orang lain, sehingga bisa gitu ya berelasi dengan hormat, dengan penghargaan kepada orang lain, siapapun dia dan bagaimanapun kondisi temannya misalnya. Tapi ada anak-anak kan juga yang kita tahu dibesarkan di keluarga yang mungkin tidak penuh penghargaan juga, sehingga mereka juga sulit menghargai orang lain. Nah, tapi kita nggak bisa kontrol nih gitu kan, bagaimana orang lain akan berespon terhadap anak kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan support system, dukungan lingkungan ketika anak itu ada di lingkungan tertentu. Misalnya kalau sekolah ya tentunya support system di sekolah. Yang paling mungkin kan guru dulu gitu ya. Menurut saya guru perlu diajak bercakap-cakap nih bahwa anaknya punya kekhawatiran ini, bahwa dulu pernah punya pengalaman tidak baik mengenai kondisi yang berbeda ini dari teman-temannya. Nah, percayalah guru-guru ya, kalau memang sekolahnya ini ya, sekolah yang baik gitu ya, sekolah yang memang pendidik, menurut saya pendidik itu, percayalah pendidik itu sudah punya pengalaman untuk menangani situasi-situasi seperti ini. Jadi kita percayakan gitu loh maksudnya, dengan kita bekerja sama. Kita sampaikan nih ada situasi gini, sehingga guru akan backup. Itu satu. Nah, berikut ketika kita sudah persiapkan support sistemnya di sekolah, kita bisa bantu anak-anak untuk, ya itu tadi penjelasannya sebenarnya seperti saya gitu ya, menjelaskan kepada ibu-ibu di sini atau orang tua di sini gitu ya, kepada anak-anak tapi dengan bahasa anak-anak. Jadi kita bisa bilang, iya ya memang mungkin loh ada teman-teman yang mungkin akan meledek atau ngejek, tapi pasti ada teman-teman yang juga sebenarnya yang baik gitu, yang menghargai, yang sayang sama temennya tanpa lihat-lihat gimana temennya gitu. Nah, terus kita ajari lagi, kalau misalnya ada teman-teman yang ngeledek gitu, yang ini boleh kamu kalau misalnya kamu nggak berani bilang, bicara saja sama guru.
kamu ngomong sama guru, Bu Guru, aku nggak nyaman, aku nggak enak karena temanku yang ini meledek. Bukan ngadu ya, tetapi memang harus begitu anak-anak gitu. Anak-anak harus tahu tempat di mana dia bisa bicara untuk melindungi dirinya. Siapa yang bisa melindungi dirinya? Jadi anak-anak diajari seperti itu. Bu Guru ini aku udah kasih tahu kok. Nanti kamu boleh loh ngomong sama Bu Guru kalau misalnya itu. Terus misalnya kalau anaknya, nanti kalau aku nangis nggak apa-apa. Kalau kamu nangis atau marah atau takut apa-apa nggak apa-apa, itu perasaan yang nggak apa-apa, boleh. Karena pasti kalau diejek ya sakit hati, marah gitu-gitu. Nggak apa-apa gitu. Tapi kamu supaya misalnya kalau kamu nggak bisa ngomong sama temanmu, udah dong saya nggak mau diejek gitu. Bicara saja sama guru misalnya seperti itu. Ya, jadi memang kita perlu persiapkan seperti itu ya, bukan hanya sekedar jargon, ayo semangat, nggak apa-apa ini. Bukan nggak apa-apa, tapi kenyataannya kan memang ada anak yang mau bisa menghargai temannya, ada anak yang nggak bisa menghargai temannya gitu kan. Nah, terus kita persiapkan nih kalau ketemu yang kayak gini gimana gitu. Itu mungkin ya Bu, Bu Ada tadi ya. Asah ya. Semoga menjawab ya. Iya, semoga menjawab ya Kak Aza ya. Terus ada pertanyaan nih dari Kak Nasila, katanya Kak Ika. Kak mau nanya, kan kadang anak kalau baru masuk tuh belum tahu tentang tugas di sekolah, sedangkan orang tua hanya boleh mengantar sampai pagar, nggak boleh ngantar masuk ke kelas. Apa yang bisa kita ajarkan ke anak? Nah, ini juga kayaknya problem besar untuk semua ibu-ibu, karena kan biasanya kalau misalnya ada sekolah online yang ngebantu full ngerjain tugas ini kan ibunya ya, jadi kayak di bawah bimbingan ibunya gitu loh. Nah, kalau misalnya kasusnya nanti tatap muka gimana nih Kak Ika? Kalau emang case-nya kayak gitu. Ini yang mana ya pertanyaannya ya Kak ya? Baper ya? Ini yang dari Kak Nasila. Oh ya, tugas Di sekolah ya. Komnet. Oh, Kak Nasila anaknya baru masuk SD Kak? Nah, nih Kak Nasilanya. Lagi hikmat mendengarkan kayaknya nih ya. Oh iya, udah. Iya, Oke, saya sih Mbak. baru masuk SD. Iya, saya Nah, itu bayangin. tuh ada Kak Nasilanya. Ya, oke, terima kasih informasinya. Saya bayangin juga demikian sih, karena memang gini, wajar sekali, saya ngerti banget kecemasan ya, kekhawatiran Kak Nasila gitu ya, karena memang ya itu tadi sama kayak anak-anak gitu ya. Karena nggak tahu ya apa yang akan dihadapi, makanya ada kekhawatiran itu. Kita pun juga sama seperti itu. Nah, ini tipsnya gitu ya, menarik nih kayak pertanyaan seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya kan target guru itu kan sebenarnya kan nggak cuman supaya anak kita bisa menguasai pelajaran, tetapi juga membentuk kemandirian, gitu kan, seperti itu. Jadi ada fase-fase di mana memang usia SD ini mulai nih untuk mulai mandiri, termasuk juga memahami tugas-tugasnya gitu ya, kemudian mengerjakannya, hak dan kewajibannya dan sebagainya seperti itu. Nah, saya ngerti kekhawatiran Kak Nasila gitu ya. Nah, tetapi kan biasanya sih sekolah-sekolah dengan anak-anak usia yang lebih kecil punya forum komunikasi. Kalau zaman saya dulu sekolah sih mana ada gitu ya WhatsApp grup gitu ya orang tua gitu-gitu kan. Jadi ya udah ya ini aja gitu. Nah, sekarang beruntung sebenarnya orang tua karena ada WhatsApp grup gitu ya. Satu, itu sebenarnya bisa kita pakai loh buat kita sharing dengan orang tua lain atau bertanya gitu ya. Itu satu. Yang berikut adalah biasanya di anak-anak usia dini itu ada macam buku penghubung atau agenda gitu ya. Biasanya guru pakai komunikasi itu. Kalau sekarang udah ada WhatsApp group, biasanya sih pakai WhatsApp group tuh. Jadi biasanya guru akan share gitu, orang tua ini ada tugas anak-anak seperti ini loh gitu ya. Mungkin bisa diingatkan ke anak-anak misalnya gitu. Yang ketiga, kita kan punya buku ini juga ya, buku pelajaran lah. Kadang-kadang kita orang tua perlu belajar lagi juga loh gitu. Jadi kita dengan membaca buku pelajaran misalnya atau modul atau apapun,
kita akan tahu gitu apa sih yang dipelajari oleh anak-anak di sekolah. Kalau saya untuk tahu anak saya sebenarnya sudah tahu apa belum nih, kalau anak-anak saya masih kecil ya, pas ketika masih kecil, saya biasanya lihat periksa tugas-tugasnya. Kalau tugas-tugasnya tuh masih banyak yang salah misalnya, terus kita lihat nih, nomor berapa aja yang salah, materi apa aja yang masih salah, itu artinya dia belum menguasai benar. Nah, tentunya kitalah yang berinisiatif untuk, ayo deh, kayaknya belum tahu deh ini, ayo kita latihan, ayo kita mama ajari gitu, atau ininya mama gitu ya, supaya kamu bisa lebih ngerti, nanti kalau di sekolah dapat tugas lagi kayak gini udah bisa. Kayak gitu apakah membantu? Tuh, jadi sebenarnya ini fase baru Bu Nasila gitu ya. Anak-anak kita harus lebih mandiri. Tapi tetap gitu ya, kalau mereka kesulitan ya tentunya kita perlu mendampingi dan mendukung, mengarahkan, membimbing gitu. Tapi memang harus begitu, harus masanya begitu gitu ya. Gitu. Semoga terjawab. Semoga terjawab ya. Ini tadi ada beberapa pertanyaan dari Yang Kak Mayang, Kak Aan, sama ya? Kak Christian. Apa tuh? Yang kepatuhan tadi belum ya, kalau nggak diawasi gitu-gitu ya. Saya belum jawab tadi ya. Kalau anak-anak yang kalau tentang prokes itu ya. Iya, Baper, kayaknya lupa, saya belum jawab tuh. Yang bagaimana anak tetap bersosialisasi di sekolah tanpa harus berdekatan, yang itu kan? Satu lagi tuh tadi yang kan biasanya diawasi, kalau anak-anak gimana nih supaya tetap patuh gitu kan? Ya itu gimana tuh Kak? Nah, tadi juga ada yang nanya nih dari betul. dari Kak Aan. Ya, itu memang kecemasan semua orang tua di dunia, terutama untuk anak-anak yang lebih kecil usianya. Karena kita harapkan kalau anak-anak yang lebih besar sudah lebih paham gitu ya. Nah, bagaimana nih caranya? Satu, itu tadi edukasi ya, sebenarnya kita edukasi anak-anak dengan pandemi, dengan bagaimana kalau penularan virus, itu sekarang banyak banget video-video sebenarnya yang bisa membantu anak-anak memahami dengan mudah, sederhana tentang pandemi ini. Jadi artinya membuat anak paham kenapa sih sebenarnya gini, anak-anak tuh kan belajar untuk tahu aturan, ngikutin aturan gitu ya. Memang pada masa-masa usia yang lebih muda, sangatlah wajar kalau misalnya kepatuhannya tuh masih karena ada orang tuanya, karena ada gurunya, karena ada yang ngawasin. Kalau di luar itu jadinya kurang patuh, itu sebenarnya wajar. Sangatlah wajar kalau anak-anak yang masih usia-usia SD awal lah gitu. Nah, tetapi pun wajar, kita tetap perlu loh mengajak mereka untuk mengerti di balik aturan itu apa sih maksudnya. Sehingga semoga anak-anak ingat. Karena itu cukup berhasil juga ya ketika kita ngajarin anak-anak cuci tangan. Kenapa sih? Gitu ya. Karena coba deh, kalau misalnya nggak cuci tangan, nggak dikasih sabun, ini kuman-kumannya tetap tertinggal. Itu ada kalau nggak salah, saya pernah nonton video-video di YouTube yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi anak-anak tahu, bayangin ada kuman di tangannya kalau nggak cuci tangan gitu kan misalnya. Kayak gitu-gitu gitu yang dia tahu gitu. Akhirnya aturan itu kenapa ya dibuat gitu. Ya kalau sekali-sekali lupa ya wajar gitu ya, tapi paling tidak dia ingat. Kadang-kadang nih kalau sudah paham, dia akan ngajari temennya loh, Mal. Dia akan bilang, harus cuci tangan loh, kalau enggak nanti gini gitu. Anak-anak yang lebih kecil sudah bisa kok kayak gitu. Asal kita ajak ini ya, berdialog, ngobrol, diskusi dengan bahasa yang sederhana, pakai media-media video itu tadi gitu. Atau buku cerita gitu ya, atau ini bergambar dan sebagainya. Jadi membantu anak patuh tuh sebenarnya kita kasih tahu apa sih alasan di balik itu gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab. Oke, ini ada lagi nih Kak, katanya jadi kata Kak anaknya Kak Aleta ini anaknya happy sekali pas masuk sekolah, tapi karena katanya dia ngerti nih apa aja yang disampaikan sama gurunya, terus dapat nilai 100. Tapi pas nyampe di rumah, kakaknya ini yang ngajarin anaknya ini nih ngomel-ngomelin nih, karena dia nggak ngerti. Nah, gimana tuh sama psikis anak yang seperti itu gitu? Yang ngomel-ngomelin jadi orang tuanya kah ini maksudnya ya?
Iya, tadi Kak katanya. Oke. Iya. Dengan psikis anak saya. Tapi pas di rumah saya ngajarin sampai diomelin nggak ngerti-ngerti. Oh, oke. Ini dengan materi yang samakah gitu ya, dengan dia dapat nilai 100 gitu? Kalau boleh tahu, atau Gimana materi nih yang kakaknya nih? Kak Aleta nih. Kak Aletanya belum ada nih. Ini by the belum. way nanti Badak Baper nih kan seperti yang udah diumumin di Instagram Klub Sobat Badak, nanti Badak Baper bakal nanya 3 pertanyaan ya ke Sobat Badaknya. Terus nanti kalau misalnya yang bisa jawab, terus kalau misalnya kata Kak Ika bener, nanti bakal dapetin pulsa 50.000. Totalnya 150.000 buat 3 orang dalam bentuk OVO atau enggak GoPay gitu ya. Oke. Ya. Ini mana nih Kak Aletanya belum muncul Tapi ya? saya coba jawab ini ya, Oke. pengertian Kak, saya oke. ya, dengan informasi yang minim gitu ya, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya Oke. nilai, jadi pernyataan Kak Aleta ini, anak saya happy sekali bilang dapat nilai 100 itu menurut saya adalah momen yang penting gitu ya, yang bisa jadi penekanan lah misalnya seperti itu. Karena apa? Ini kan sebenarnya ada kebanggaan dari anak gitu ya, bahwa saya bisa nih gitu ya. Saya dapat 100, saya bisa. Pertanyaannya adalah apakah sudah diapresiasi hal itu? Nah, itu perlu diapresiasi tuh gitu ya. Terus kemudian dan kalau dapat 100 tentunya memang ini anak yang menyampaikan ya, ngerti apa yang Bu Guru terangin. Oke. Kemudian mungkin saya bayangannya mungkin nih kemudian si mama kemudian mencoba lagi gitu ya, apakah betul ngerti. Jadi tapi ternyata kok ketemu nggak ngerti gitu. Nah, barangkali ini saatnya memang kita berdialog ya sama guru gitu. Kalau sekarang kan memang guru terbuka ya untuk di WA, di ini ya. Jadi ditanya saja, tadi apakah benar gitu ya kalau anak saya pada materi ini dapat 100 ya Pak, dapat 100, nggak apa-apa ditanyakan gitu ya. Jadi kalau responnya guru bagaimana? Oh iya benar, berarti memang dia sudah paham gitu ya. Maksudnya untuk mungkin yang sebatas memang guru berikan soalnya gitu, yang sederhana mungkin masih. Tapi gitu ya, kalau misalnya guru bilang, oh enggak dia tadi kesulitan. Oh ya benar, berarti dia masih kesulitan. Nah, cara ngajarinnya ini ya, memang butuh panjang sabar ya. Maksudnya pertama sih sebenarnya gini, kita perlu tahu sih, kadang-kadang kita tuh salah strategi dengan salah menangkap apa sih yang nggak dibisain anak gitu. Jadi kita tuh nggak mendalami, misalnya mana yang belum bisa, bagian mana yang belum bisa, misalnya pecahan gitu, atau penjumlahan atau perkalian. Sebenarnya bukan perkalian, yang mungkin bagian apanya yang dia belum bisa dari perkalian. Jadi kita perlu pahami itu, sehingga kita tahu cara bagaimana ngajarinnya yang di bagian yang memang dia belum bisa gitu, dan mana yang dia sudah ngerti gitu. Dan memang perlu anak-anak yang masih usia dini biasanya perlu konkret sih, jadi bertahap, kadang-kadang butuh alat peraga dan sebagainya gitu, sehingga diharapkan bisa membantu mereka ya. Dan memang mesti panjang sabar sih menurut saya gitu. Atas sharing sama orang tua lain juga baik sih, sehingga kita juga tahu bahwa jangan-jangan anak lain juga nggak bisa kok, jadi kita yang ngerti gitu, ngertiin anak kita misalnya kayak gitu. Itu aja mungkin ya. Makasih Kak. Oke. Ini Aleta ya, Bu Aleta ya. Ini mamahnya. Oh mamanya ya, oke. Moga-moga terjawab. Iya, kan gini kalau Oh iya, lanjut Kak ini Kak Aleta. Iya kan, kalau di rumah ini pas daring ini anaknya kalau saya yang ngajarin tuh nggak ngerti-ngerti, jadi saya tuh suka yang ngomel-ngomelin gitu. Tapi pas udah masuk tatap sekolah baru sehari aja tuh dia langsung ngerti apa yang guru ajarin gitu loh. Satu, kita bukan guru. Ya apa-apa, it's okay. Kita kan nggak belajar ilmu pedagogik ya Bu ya, sehingga
sehingga nggak gampang loh ngajarin anak-anak memang. Kita ngerti, kita Benar. konsepnya ngerti, tetapi menyampaikan ke orang lain supaya dia ngerti itu nggak mudah, apalagi pada anak-anak gitu. Nah, guru-guru ini kan seperti saya bilang tadi, kita perlu punya trust gitu bahwa mereka kan memang punya pengalaman ya. Jadi tahu tuh gimana materi ini supaya anak-anak bisa lebih paham gitu. Nah, yang kayak gitu tuh mungkin nggak ada salahnya kalau misalnya ada beberapa sekolah yang punya tutorial loh ke guru ke murid. Jadi mentutor murid orang tuanya untuk ngajarin anaknya Matiin Kak itu, matiin. gitu. Ada yang kayak gitu sehingga orang tua tahu cara orang tua bukan yang nggak bisa pelajaran, enggak, tapi ngajarin itu nggak gampang gitu. Mungkin barangkali itu ya. Ya, Mama Aleta ya. Oke, itu tadi ya. Ini by the way ini Badak langsung mulai kali ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Ini nih, Badak mau nanya nih. Jadi gini loh, Kak. Ini Badak bakal kasih tahu 3 pertanyaan untuk 3 orang. Nanti rules-nya adalah Badak nanya, terus Badak suruh raise hand, terus kalau misalnya jawabannya benar atau salah itu Kak Ika yang nilai ya. Nanti Badak tunjuk nih siapa aja yang random ya, Badak tunjuknya ya, biar adil ya. Oke, nih Badak mulai ya. Pertanyaan pertama adalah, coba nih Kak Emirda, Badak turunin dulu tangannya. Oke, apa hal terpenting yang harus dipersiapkan sebagai orang tua saat PTM dimulai? Ayo, Badak hitung, 3, 2, 1. Ada Kak Anissa Dwi Aprilia, boleh dijawab dulu. Yang lain, lower hand dulu ya. Boleh Kak Anissa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang perlu orang tua siapkan kepada anak yaitu mengedukasi untuk tetap mematuhi prokes. Selain itu, perlu juga orang tua itu berkomunikasi dengan gurunya agar bisa terjadinya proses pembelajaran dengan baik, agar orang tua ini bisa mengetahui proses pembelajaran anaknya di sekolah serta gurunya itu bisa mengetahui karakter anaknya di sekolah itu seperti apa, sehingga terjadinya proses pembelajaran yang baik. Oke. Kemudian selain itu, silakan. Bener nggak nih Kak Ika nih, kira-kira jawabannya Kak Ika nih? Saya kasih yang tadi sudah dijelaskan ya? Kak Ika nih. Kalau misalnya benar tepuk tangan ya, gitu ya. Boleh. Terima kasih. Masih Badak kira Kak Ika beneran bakal tepuk tangan yang prok gitu. Ternyata dari tangan ya. Ya Allah, ini Zoom udah memudahkan teknologi ya. Aduh, ya udah nih. Ini BTW buat Kak Anissa dapat pulsa 50.000 berbentuk OVO atau GoPay ya. Nanti sertain dulu nih nama, nomor telepon, terus Instagram konfirmasi ke Instagram Klub Sobat Badak gitu, kirim ke operatornya. OVO atau GoPay disertain juga ya. Baik, sukses selalu ya Bu Ika. Ya, terima kasih. Ini Badak baper nggak di sehat selalu, nggak di sukses selalu nih. Pastinya dong. Bapernya beda. Baper. Yaudah jangan lupa langsung ini ya ke chat personal ya, ke operatornya ya. Baik, Kak. Oke, pertanyaan kedua nih. Siap-siap nih ya. Apa yang harus dilakukan jika anak merasa takut saat PTM? Badak hitung ya. 3, 2, 1. Ada Kak Ermida Sitorus dari Medan. Wede. Gimana nih Kak Ermida nih? Malam Kak Ika. Malam Kak Ermida. Ya, yang pertama sekali sebenarnya itu mental si anak harus dipersiapkan ya Kak ya. Kesehatan mental si anak itu harus dipersiapkan. Dia harus senang dulu sekolah, kemauan dia ke sekolah, terus mengenai dia mengikuti, diawasi atau tidak itu nanti gurunya yang mendampingi si anak, itu bagian gurunya. Jadi kita sebagai orang tua
sebagai keluarga kita harus buat anak itu senang dulu, mau dulu dia. Jadi kita kasih tanggung jawab sama si anak bahwa sekolah itu menyenangkan. Jadi tanggung jawab dari si guru ataupun sekolah itu nanti. Jadi diawali dengan rasa senang dulu. Ketika dia mau belajar, ketika mau dia pergi ke sekolah, baru nanti kan kita bisa lihat pembelajaran dia di sekolah itu bagaimana, kan bisa melalui teknologi seperti kakak bilang tadi, dari WhatsApp kita bisa tanya langsung dari sama gurunya bagaimana kondisi tadi selama dia sekolah, seperti itu Kak. Oke. Wah, ini tanda tepuk tangannya. Saya kasih tepuk tangan. Terima kasih Kak. Saya kok Benar ya, kehilangan tanda berarti ya tepuk tangan jawabannya ya. ya. Koneksi saya yang Iya, kurang bagus. rasa senang itu mungkin lebih mendasar lagi di ini rasa aman ya. Jadi memang kebutuhan akan rasa aman gitu ya. Ya, dengan menyenangkan tentu memberikan ini pandangan bahwa sekolah itu menyenangkan. Betul sekali. Terima kasih. Sudah benar menjawabnya. Malam Kak. Oke. Nah, ini udah dapet. Jangan lupa juga ya, Kak. Jangan lupa nih Kak Ermida kirim data diri, nama, email, terus nomor OVO atau nggak nomor GoPay. Langsung aja ke operatornya ya. Ditunggu, jangan telat. Nanti pulsanya nyasar nih ke baper nih. DM ya Kak. Chatbox DM. Halo Kak. Chat message ya di DM. Di DM Di Zoom. Iya, di DM Zoom ya, langsung ke operatornya aja tuh. Ada. Ke klub Sobat Badak, Kak. Mana ya? Iya. Ke klub Sobat Badak di DM-nya. Iya, di Zoom ini ya. Terima kasih, Kak. Bukan di DM Instagram ya. Nah, pertanyaan terakhir nih buat kalian semua. Ayo, tangannya diturunin dulu yuk. Oke. Nih, udah Badak turunin. Pertanyaan terakhir adalah, jika seorang anak belum siap PTN, apa tindakan yang harus dilakukan? Nah, Badak hitung ya, 3, 2, 1. Oke, ada Kak Agus. Boleh langsung aja Kak Agus. Halo? Bila anak Ya, Kak belum Agus. siap diberikan pengertian. Ya, halo? Putus-putus Ya, Kak Badak Agus. baper. Ya, langsung jawab aja Kak Agus. Gimana tadi pertanyaannya? Maaf, putus-putus tadi. Aduh, ini Badak ulang ya. Jika seorang anak belum siap PTM, apa tindakan yang harus dilakukan? Nah, tadi udah dijelasin sama Kak Ika. Kira-kira jawabannya apa nih Kak Agus? Pertama yaitu diberikan pengertian kepada Suaranya kebetulan putus-putus nih Kak Agus. Nggak kedengeran. Kenapa? Suaranya putus-putus. Ya, jadi diberikan pengertian. Pertama diberikan pengertian kepada anak, dan kedua bila ada si anak tersebut mempunyai teman yang dekat diperkenalkan, dan ketiga sebelum si anak melakukan PTM tuh diperkenalkan terlebih dahulu mengunjungi sekolahnya dulu gitu supaya anak tuh bisa kenal dan tahu, itu aja. Oke, Kalau itu tadi ada dari Kak Agus ya. Kalau ada pilihan misalnya untuk tidak tatap muka, apakah boleh? Saya tanya nih ya, apakah boleh? Oke, ya udah nggak usah dulu, tapi dipersiapkan. Seperti itu kah, Kak Agus, supaya bisa melengkapi jawabannya? Kalau misalnya ada pilihan gitu antara ya udah. Oh iya. Jadi bisa ini dulu ya, kita pahami perasaannya anak ya, yang penting. Baru kemudian kita support dengan seperti yang Kak Agus bilang. Oke. Iya, betul. Oke, saya kasih
Tepuk tangan lagi. Masih. Wuhuy, oke. Bagus, jangan lupa ya nama, email, terus nomor OVO atau nggak nomor GoPay langsung kirim aja ke operatornya Oke. ya. Tadi Kak Ermida belum DM nih Kak Ermida. Yuk cepetan DM yuk. Nanti keburu OVO atau GoPay-nya nyasar nih ke Badak Baper nih. Putus Kak, maaf suaranya. Oke, Kak Ika. Itu tadi adalah sesi dari Kak Ika nih ya. Kak Ika, Badak Baper, mewakili Sobat Badak yang di sini. Mau ngucapin makasih banyak karena malam ini Kak Ika udah bersedia hadir. Terus deh kayak gitu, Kak Ika ngejelasin ke kita panjang lebar tentang PTM. Yang dimana informasinya tuh penting banget nih. Karena walaupun kelihatannya masalahnya simpel, tapi kayak ibu-ibu tuh banyak gitu yang bingung kayak gimana nih ya gitu, dan akhirnya malam ini sudah dibantu dijawab sama Kak Ika sebagai ahlinya ya. Oke, semoga menjawab. Oke, sesinya iya udah menjawab sekali ya Badak Baper, yakin. Ini sesinya Kak Ika nih kebetulan sudah habis, jadi Badak mau ngucapin makasih banyak. Semoga Kak Ika sehat selalu, jangan kapok-kapok main bareng Sobat Badak di sini ya. Badak Ya, bakalan terima ketemu kasih. lagi nanti sama Kak Ika nih. Ya, terima kasih Badak Baper. Terima kasih ibu-ibu semua di sini. Sama-sama. Ya, Kak Ika senang. jangan lupa jaga kesehatan Sama. selalu ya. Oke, sehat selalu. Terima kasih Kak Ika Ya udah. ilmunya. Semoga Ya, terima bermanfaat. kasih, sama-sama senang bisa berbagi juga. Semoga siap mental juga ya kita. Iya, Amin. harus. Ya. Amin. Semoga ibu-ibu yang nonton malam ini tercerahkan ya. Jadi siap dan lebih yakin ya mentalnya ya. Karena ini bukan Ya, hal ya. yang mudah ya buat semua orang. Kak Badak Baper, kalau misalnya ada yang perlu ini lebih lanjut, boleh kasih misalnya ada yang tanya informasi, boleh kasih WA saya. Barangkali ada yang ingin Oh, boleh, boleh, chatting, boleh. konsultasi. Ya. Oke Kak Ika. Nanti boleh di-chat aja mungkin ya sama Kak Ikanya, nomor Kak Ikanya ya. Iya, nanti dari Badak Klub Badak aja deh yang kasih tahu ya. Oke, Kalau oke, ada oke. yang Nanti bisa membutuhkan. kalau ada yang butuh Kak Ika, boleh langsung di DM ke klub Sobat Badak ya. Iya. Atau enggak di Telegram bisa. Jadi itu udah, yang penting udah persetujuan Kak Ika nih ya. Asal ngechatnya jelas ya, jangan nanya lagi apa gitu. Itu mah kerjanya Jamen Kuproy. Iya. Oke. Ya udah, Kak Ika, oke. Terima kasih banyak ya Kak Ika ya. Kak Ika kalau misalnya mau live Zoom boleh banget langsung aja ya. Oke. Kita iklan dulu guys. Saya live Sampai ya. jumpa lagi. Ya, Oke, sehat boleh Kak semua Ika. ya. Terima Ya. kasih. Yo.